Shalom, selamat malam. Kekasih Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Malam hari ini, ayo kita belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Seperti dalam hashtag saya, ayo sama-sama belajar supaya kehidupan kita semakin berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang manis buat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu saudara, supaya Tuhan mengurapi setiap hati kita, baik yang membawakan maupun yang mendengarkan, supaya perenungan malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang dengan kerendahan hati kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian-pengertian baru, sehingga kami dapat menggunakan kehidupan kami semakin hari semakin benar sesuai dengan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakan kami untuk menerima firman-Mu. Biarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan dapat tumbuh di hati kami yang paling dalam dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca di Mazmur 90 ayat 12 ya, firman Tuhan yang tidak asing lagi, yang berbunyi, hitunglah hari-harimu, supaya engkau beroleh hati yang bijaksana. Malam hari ini saya beri tema, milikilah hati yang bijaksana. Tuhan mengajari kita untuk menghitung hari-hari kita. Setiap kita bangun pagi, kita mestinya kehilangan umur kita 1 hari. Setiap pagi, kita berkurang 1 hari. Namun kita tidak tahu usia kita sampai umur berapa. Ada yang masih muda dipanggil Tuhan, bahkan ada yang masih anak-anak, bayi. Ada juga yang panjang umur sampai 90 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Nah, namun Tuhan mengajari kita saudara, hitunglah hari-harimu, supaya engkau beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita menyadari hari-hari kita adalah hari-hari yang singkat, maka hidup kita pasti kita gunakan secara hati-hati, tidak sembarangan, tidak sembrono. Supaya apa? Supaya kelak pada hari yang baik kita tidak menyesal. Kita akan menerima upah mahkota kehidupan yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan buat kita. Kita sering dengar saudara teman kita yang saat-saat baru ketemu, baru berkomunikasi, tiba-tiba mengalami sakit penyakit atau langsung mendadak meninggalkan dunia. Kita manusia tidak luput dari hal-hal demikian saudara. Di firman Tuhan dikatakan hidup kita ini seperti uap, baru saja kelihatan dan lalu lenyap. Di bahasa Jawa seringkali saya dengar, urip iku seperti mampir ngombe. Habis minum, ya kita pulang. Begitu juga untuk kita semua.
Kita tidak tahu usia kita sampai berapa. Kita tidak tahu hari-hari ke depan kita mengalami apa. Maka dari itu saudara, Tuhan mengajari kita untuk milikilah hati yang bijaksana dalam menuntun hidup kita, menata hati kita. Yang kaya, yang punya jabatan, yang pintar, yang mungkin saat ini punya kekuasaan, jangan sombong. Semua hanya sementara. Milikilah hati yang bijaksana. Kelak kita akan kembali berpulang kepada Tuhan, baik orang yang pintar, berkuasa, orang kaya maupun orang yang biasa-biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita saat ini semua dalam posisi masih hidup. Inilah kesempatan kita untuk membenahi hati kita, membenahi kehidupan kita, supaya terus kita menjaga kehidupan kita. Biarkan sisa-sisa hidup kita terus kita perhatikan semua hal-hal yang baik harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang tersinggung dengan perkataan-perkataan dari teman, saudara, atau orang tua, atau siapapun handitolan. Mungkin ada yang berselisih pendapat, ada yang konflik, berbeda berpemikiran. Ada juga yang tersakiti karena perbuatan yang jahat atau hal-hal yang tidak menyukakan hati. Tinggalkan semua itu, saudara. Milikilah hati yang bijaksana. Tidak perlu kita menyimpan kepahitan atau kita menyimpan hal-hal yang jelek. Serahkan pada Tuhan. Berikan hati yang bijaksana untuk memutuskan segala sesuatu. Seperti di firman Tuhan dikatakan, ada dua orang ibu yang mengaku memiliki bayi. Anak satu diperebutkan oleh dua ibu. Namun ibu yang asli berkata, biarkan anak ini diberikan kepada ibu yang satunya. Karena apa? Karena ibu yang satunya ibu yang asli merasa lebih baik anak saya tidak ada apa-apa, dirawat oleh ibu yang lain, daripada diperebutkan nanti jadi celaka. Nah, singkat cerita, Raja Salomo berkata, Raja Salomo adalah orang yang penuh dengan hikmat, berkata bahwa ibu dari anak ini adalah yang mau menyerahkan kepada anaknya. Jadi roh kebijaksanaan itu juga bisa dilatih, saudara. Mulai saat ini kalau kita tanamkan dalam hati kita bahwa hidup ini hanya sementara, sisa hidup kita itu tidak tahu sampai kapan. Kalau kita bisa menjaga hari-hari kita dengan baik, maka kita kelak tidak menyesal jika waktunya datang. Kita harus jaga hati kita. Kita harus benar-benar menjaga kehidupan kita. Karena hari yang baik itu seperti pencuri, tidak pernah bilang-bilang. Dan syarat untuk berpulang tidak harus tua, tidak harus sakit. Orang muda pun bisa, orang bayi pun bisa. Jadi kita semua harus berjaga-jaga. Karena apa? Kita tidak tahu panggilan pribadi itu datang kapan di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita banyak belajar bencana-bencana alam yang telah kita alami di bangsa kita ini. Seringkali kita berpikir bahwa manusia ini begitu fana, begitu lemah, saudara.
Maka dari itu saudara, mari kita belajar. Tinggalkan keangkuhan hidup, tinggalkan kesombongan hidup, tinggalkan merasa diri hebat, supaya kita memiliki hati yang bijaksana, menuntun hidup kita, supaya hidup kita ini benar-benar menjadi berkat buat sesama maupun dapat memuliakan nama Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, supaya renungan malam hari ini mengingatkan kita senantiasa untuk menjaga hati kita, menjaga hidup kita, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu menyimpan kepahitan, tidak perlu menyimpan hal-hal yang jelek. Jika ada konflik atau masalah dalam teman, saudara, atau apapun juga, selesaikan dengan kepala dingin. Jangan menyimpan terlalu berkepanjangan, dan jangan keraskan hatimu. Berikan pengampunan, berikan hatimu untuk mau mengampuni orang yang bersalah dengan kita, karena Bapa di surga pasti juga mengampuni dosa-dosa kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, supaya perenungan malam hari ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi suatu pemikiran yang baru buat kita semua, bahwa hidup kita ini adalah singkat, harus kita isi, kita gunakan sebaik-baiknya semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami semua bahwa hidup kami adalah singkat. Engkau mengajari kami, hitunglah hari-hari-Mu supaya memperoleh hati yang bijaksana. Berikanlah kami hati yang bijaksana. Biarkan kami latih setiap hari hati kami, supaya hati kami semakin hari semakin bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini, sehingga melalui melatih hati kami supaya memiliki hati yang bijaksana, nama Tuhan dipermuliakan. Ada satu perubahan sikap, perubahan karakter yang dapat dilihat orang, sehingga Tuhan Yesus akan ditinggikan melalui kehidupan kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami juga berdoa teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, jika masih punya kekerasan hati atau punya kepahitan hati, menyimpan sesuatu yang jelek dalam hati, izinkanlah hamba-Mu memohon, biarkan belas kasih-Mu turun atas mereka, dan juga Kau berikan wahyuan daripada-Mu dengan kasih-Mu untuk menyelamatkan mereka, sehingga mereka dapat mengerti bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang selalu menginginkan anak-anaknya selalu hidup dalam damai, hidup dalam ketentraman yang abadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan malam hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.